Energi baru terbarukan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Dan hal ini jugalah yang saat ini sedang dikembangkan oleh Sudamala Resort Group melalui pembangunan solar panel di Nusa Tenggara Timur. Lalu seperti apa pembangunan solar panel ini? Yuk ikuti saya. Pak Ben, ini kan kita sudah berada di dekat sekali ya Pak ya dengan Seraya begitu. Nah, kalau diceritakan Pak, bagaimana sih ide awal dari pembangunan solar panel yang saat ini sudah bisa kita lihat di belakang itu ya Pak ya? Ya, nah, sebenarnya sudah 1 tahun lebih kita melihat kemungkinan ini. Tentunya kita kaji secara menyeluruh, secara teknis maupun secara komersial. Kebetulan kita juga menemukan partner kita dalam untuk bisa mewujudkan ini gitu ya dari pihak Surya. Jadi kita makin yakin bahwa ini adalah solusi yang baik untuk melaksanakan komitmen kita di sustainability. Jadi saya pikir setelah itu kita ambil keputusan bahwa peralihan dari energi fosil ke renewable ini sesuatu yang bukan hanya technically memungkinkan, tapi secara komersial juga viable. Secara komersial juga viable? Viable dalam arti kata bahwa kita bisa menghemat. Juga orang selalu pikir renewable energy ini kan mahal. Nah, pembangunannya mungkin kalau dalam bayangan saya kayak too much gitu Pak, banyak sekali harus disiapkan, tapi Bapak memilih itu untuk menghadirkan sesuatu hal yang lebih baik lagi buat lingkungan. Jadi itu kami memandang sebagai sesuatu langkah yang luar biasa Pak. Nah kalau dari Bapak, sebetulnya adakah kemudian yang ingin dicapai lainnya Pak terkait dengan solar panel ini? Itu yang banyak orang pikir mengenai kesulitan, komplikasi, dan biaya untuk beralih dari fosil menjadi renewable, dari energi fosil ke apa yang kita bilang EBT. Namun ini bukti bahwa kita bisa melakukannya dengan technically sound, bahwa ini sudah bisa synchronize dan berjalan dengan baik. Ya. Kedua, secara ekonomi pun ini memungkinkan karena kita mengganti penggunaan BBM yang cukup banyak untuk ini. Jadi 80% dari BBM kita sudah berkurang setelah kita synchronize ini begitu. Jadi saya cukup meyakini bahwa ini adalah wujud nyata yang bisa kita lakukan dari komitmen kita kepada sustainability gitu. Luar biasa sekali. Kalau tidak salah, ini baru yang pertama ya Pak ya, di kawasan ini pun Sudamala Resort menjadi pionir begitu ya Pak ya untuk penggunaan solar panel. Mungkin dari Pak Wakil Bupati Pak Julianus menanggapi apa yang dilakukan oleh Sudamala Resort, seperti apa Pak melihat dari sisi pemerintah? Iya, jadi salah satu prinsip pembangunan pariwisata di Mabar ini adalah adanya prinsip berkelanjutan atau sustainable. Jadi kita ingin bahwa keindahan alam dengan kekayaan alam Labuan Bajo paling tidak hanya dinikmati oleh kita, tapi oleh generasi kita selanjutnya, anak cucu kita. Untuk itu maka salah satu yang kita harus menjaga lingkungan. Kemudian kenapa pemerintah itu, saya secara pribadi dan pemerintah memberikan apresiasi, karena ini yang saya tahu pertama di kawasan hotel-hotel yang bangun di pulau menggunakan solar cell system. Ini bisa menggantikan energi fosil, menggunakan energi baru terbarukan, di mana sekarang salah satu program pemerintah adalah bagaimana membuat supaya kita dalam segala banyak kegiatan itu mulai mengurangi yang namanya BBM. Bagi sekarang akhirnya BBM lebih banyak sulit. Jadi dengan ada peralihan seperti ini, tentu kita berharap yang dibangun Sudamala Resort di Sragen juga menjadi pionir contoh bagi pengembang lain, investor lain yang akan bangun terutama di Pulau harus mengikuti contoh ini.
luar biasa. Jadi apa yang dilakukan sudah Malarisa Safri ternyata juga searah sejalan dengan yang diinginkan oleh pemerintah ya. Dan menjadi salah satu contoh yang mungkin kalau bisa dibilang satu-satunya yang mencoba untuk take a risk, membangun sesuatu hal yang mungkin dikatakan orang mahal, tetapi di impact-nya luar biasa sekali untuk sustainability ya Pak ya. Pak Ben, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi gimana sih Pak solar system yang dibangun di Sudamalaya Seraya khususnya? Ya, dalam kajian kita melihat kebutuhan kita keseluruhan dan kita melihat bagaimana itu bisa dipenuhi dengan solar farm atau PLTS ini. Dan dilengkapi dengan baterai, karena kalau tidak kan hanya beberapa jam dalam satu hari. Berarti apa yang dilakukan kita ini adalah kita melakukan energy storage pada saat siang hari ke baterai, dan di sore hari dan malam hari kita gunakan baterai itu untuk kebutuhan energi kita begitu. Nah, saya melihatnya ini juga harus menjadi semangat bagi rekan-rekan yang memang berusaha di NTT, bahwa NTT itu luar biasa kaya terhadap energi baru dan terbarukan. Seperti tadi Pak Wakil Bupati sampaikan bahwa di sini matahari sangat banyak dan awan juga tidak terlalu banyak mengganggu sistem PLTS kita. Jadi sangat efisien. Memang saya juga tahu bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi ingin membuat NTT ini menjadi lumbung energi terbarukan, begitu toh. Jadi kita dukung juga dan kita buktikan bahwa memang itu bisa, gitu ya. Bisa. Dan saya dengar itu bisa memenuhi kebutuhan listrik sampai 80 hingga 85% Pak ya. Dan kalau mungkin yang saya dengar juga bisa memproduksi sekitar 410.000 kWh. Yes. Luar biasa, itu banyak sekali loh Pak, besar sekali loh itu. Yes. Dan lahan yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar, Ibu Maria. Kita hanya butuh sekitar 3.000 meter persegi untuk ini. Jadi cukup untuk menyuplai 80-85% dari kebutuhan energi kita. Terus, jadi saya harap ini menjadi motivasi untuk rekan-rekan pengusaha atau operator dari resort-resort lainnya di NTT dan di Indonesia gitu. Ya, mungkin menjadi percontohan tidak hanya di NTT tapi juga di seluruh Indonesia Pak untuk penggunaan solar panel. Saya jadi penasaran Pak Ben, pengen lihat langsung solar panel, apakah bisa ya Pak? Boleh ya Pak? Mari kita pergi lihat ke sana. Akhirnya kita sampai juga ya Pak. Ini tadi ya Pak ya yang kita lihat dari perairan tadi ya Pak ya, dari lautnya ya. Inilah yang Maria yang tadi memang kita lihat dari sana, dari kejauhan. Ini solar panelnya yang sudah dibangun ya. Menggunakan lahan sekitar 3.000 meter ini. 3.000 meter bisa mensuplai segitu banyak ya luar biasa sebetulnya. Iya. Dan disertai juga dengan ruang baterai. Nanti kita pergi lihat juga bagaimana energi itu bisa disimpan di baterai. Nah, ini Pak Eka dari Surya yang membangun tempat ini dan memungkinkan kita beralih ke dari energi terbarukan. Luar biasa. Pak Eka, jadi tadi kata Pak Ben adalah Pak Eka yang mulai membangun solar panel untuk Sudamalaya ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, gimana sih Pak permulaan pembangunannya sampai kemudian bisa menyentuh level 80-85% untuk suplai energi? Ya, pertama-tama mungkin saya harus jelasin dulu bahwa ini memang harus ada kemauan dulu ya dari pihak owner gitu. Ya. Tahap desainnya itu yang lama. Tahap desainnya dari Februari sampai Juni, 4 bulan. 4 bulan tambah 2 bulan, 6 bulan saja sudah bisa membangun seperti ini. Ya. Luar biasa. Mereka mungkin bisa dijelaskan tadi seperti yang kita tahu bahwa ada 80-85% energi dari Sudamalaya Resort ini disuplai oleh solar panel yang ada di sini Pak. Itu gimana sih Pak konsepnya? Ya. Jadi kita konsepnya di sini solar panel, baterai, dan jika diesel genset itu disatukan, dikombinasikan. Nah, kita atur sedemikian rupa biar kita optimisasi. Ya,
solar panel yang diproduksi itu kan resort itu kan ada high season dan low season. Nah during low season itu kita akan maksimalkan sampai 1%. Tapi mungkin waktu high season mungkin ya hanya 80%. Dan juga ada hari-hari yang dimana dia mungkin ada berturut-turut yang berawan atau contohnya lebih hujan, itu mungkin akan lebih baik mungkin 60% dari LPS. Sehingga selama setahun biasanya 80%. Tadi Pak Eka bilang perlu waktu untuk mengkaji titik optimumnya itu. Nah, ditemukanlah titik optimum ini. Jadi ya secara desain begitu ya. Karena bisnis resort ini kan ada seasonal ya. Ya, seasonal. Jadi kita tidak bisa membangun mengikuti yang maksimum saja karena pada saat minimum banyak energi yang terbuang. Oke, justru nanti keuntungan dari energi terbarukan ini terpangkas karena terbuang energinya gitu. Betul ya. Pak Eka bisa jelaskan, keuntungan itu dimulai dari kapan sih Pak Ben? Jangan-jangan mungkin harus tunggu setahun dulu baru kelihatan keuntungan atau gimana Pak Eka dan Pak Ben? Sebenarnya ada dua cara untuk invest di solar panel ya. Kita beli gitu kan ya. Dan mungkin harus di-maintain dan bikin apa, tapi balik modalnya cukup panjang, bisa dibilang mungkin tahun 6 tahun 5 tahun. Tapi kita atur biar skemanya kita buat macam rental gitu, agar operational expense-nya itu kita atur biar lebih murah daripada harga diesel yang dikurangkan. Jadi misalnya dieselnya berkurang 80%, ini kan yang 80% yang dipakai dari diesel kan, kita harus atur biar rental price-nya di bawah harga yang misalnya tidak pakai. Oke, jadi Pak Ben ini dengan membangun solar panel saat ini berarti keuntungan yang bisa didapat begitu dinyalakan kemudian bisa memangkas juga cost yang harus dikeluarkan untuk sumber energi yang dari fosil tadi ya Pak ya? Ya sebenarnya betul. Jadi dari hari pertama kita berhasil sinkronisasi, kita sudah lihat, kita sudah kaji pengurangan daripada penggunaan BBM-nya, gitu. Apalagi tadi Pak Wakil Bupati juga bilang bahwa BBM ini kalau lagi masa-masa puncak seperti sekarang ini langka di sini gitu, setengah mati kita dapatkan BBM itu. Nah, ini sangat membantu. Memang ini sejalan sekali dengan keinginan pemerintah. Pak, kalau melihat situasinya seperti ini gimana? Bapak happy nggak sebagai wakil dari pemerintah melihat Sudah Malah Resort membangun solar panel? Sebenarnya bentuk happy itu hari ini kan banyak kegiatan kami di pemerintah. Saya luangkan waktu untuk datang karena tadi saya yakin bahwa ini program yang mendukung program pemerintah dan punya program berkelanjutan kita. Dan ini juga bagi pemerintah mengurangi keluhan-keluhan. Mengurangi keluhan-keluhan apa saja Pak yang bisa dikurangi? Sekarang kita akhir-akhir ini kita sering pada masa rame itu biasanya kita akan kesulitan BBM. Nah biasanya katakanlah BBM turis yang mau diantar dari pelabuhan ke tempat ini. Nah terus sampai menginapnya kadang-kadang ada keluhan, itu kok kami menginap di sana kok tiba-tiba gelap atau panas karena apa? Mereka mengandalkan solar. Tapi dengan ini kan itu mengurangi. Artinya apa? Kalau keluhan berkurang, tamu itu kan pasti semakin banyak. Nah keuntungan pemerintah makin banyak tamu, artinya apa? Makin banyak yang nginap, hotel terisi, restoran terisi, kami dapat keuntungan. Adik kita pasti akan naik juga. Luar biasa. Itu dia punya kaitan. Jadi satu kali bangun bisa memberikan keuntungan berlipat-lipat ya Pak ya, bagi lingkungan, bagi pemerintah dan tentu saja bagi para pelaku usaha itu sendiri Pak Beniat. Oke, kita akan ngobrol lagi Pak lebih jauh terkait dengan employment, kemudian solusi yang diberikan juga atau yang dicontohkan oleh Sudah Malah Resort terkait dengan energi baru terbarukan. Tapi tunggu dulu, kita akan lihat lebih dalam lagi terkait dengan Seraya Resort tentu saja ya Pak ya. Ya, mari kita lihat. Oke Pak. Mari ya kita lihat sistem baterainya sekarang ya. Oke baik Pak. Lihat. Silakan. Oh iya, terima kasih Pak. Dari PLTS kita akan menyuplai ke baterai ini agar bisa disimpan energinya untuk digunakan pada saat matahari sudah terbenam atau berkurang. Ya, dan secara otomatis nyala gitu ya? Iya, karena ada sistem yang tadi seperti Pak Eka jelaskan, kita ada dari PLTS-nya,
dari baterainya dan dari genset. Itu diatur apa penggunaannya, itu ada sistemnya sendiri. Nanti Pak Eka bisa jelaskan bagaimana antara PLTS, baterai dan genset itu dikoordinasikan dengan satu sistem. Nanti bisa dijelaskan Pak Eka. Sekarang solar panelnya lagi charging ke dalam baterai karena siang hari terik banget, pemakaian listrik kan tidak terlalu banyak, jadi baterai sama-sama jadi dipakai. Oke, sorry Pak Eka. Ini kan ada 77. Ini tandanya dia lagi ngisi ya? Atau gimana? Ya, ini lagi isi. 70. Ini hijau, berarti dia lagi isi. Oh, ini 77 kilowatt. Di sini ya Pak ya? Ya, Oke. ya. 77%. 77%. 77%. Dia lagi- Kemudian ini Ini voltasenya. voltasenya, ini ampernya. Ini ampere-nya. Kalau dikali jadi kilowatt. Oke. Satu rak ini kira-kira 61 kilowatt hour. Satu rak ini 61 kilowatt. Sambil hitung. Totalnya 770 kilowatt hour. Luar biasa sekali, keren sekali. Oh, ini belum dipakai dulu, jadi kita beli saja, disimpan aja, nggak dipakai. Sangat enak. Nanti begitu udah mungkin jam 5 sore, 6 sore, kan mataharinya udah terbenam. Nah, mulai itu nyala, baru dititik dikit. Itu langsung switching ini ya. Bukan switching, itu namanya sync. Langsung sync. Otomatis langsung ya kalau senang. Sistemnya itu apa nama sistemnya? Sistemnya Energy Management System, EMS. Pak Ben, kami sudah diperlihatkan bagaimana tadi solar panel, kemudian inverter. Nah, kami ini nanti lebih dalam lagi melihat bagaimana Seraya Resort atau sudah malah Seraya Resort. Boleh Pak kita diajak untuk melihat? Silakan, nanti kita keliling. Nanti juga kebetulan ada GM kami Pak Stefan Winkler yang bisa bantu menjelaskan detail daripada resort kita. We are saving up to 80 to 85% of our energy we will get from the solar panel. So we are only using 20% fuel. So if you compare with the before and after you use the solar panel, can you give us kind of like more direct understanding about the benefit that you get as a manager of this resort about using the solar panel? So first of all, we have tangible results in reduction of fuel, which saves on our energy cost. We will have big savings in our P&L, in our profitability, because we buy less fuel. We are less dependent. We are obviously having a model which is win-win with our partners Surya and Surya again, who built the panel, the farm, and in the end, we can really say and prove to you that we are profiteering very much from this in an economical way. So it's really helped you run the business, right? Really help us to run the business in a more efficient manner. Gimana sih Pak, mungkin bisa diceritakan awalnya untuk bisa Bapak memiliki resort yang ada di area Seraya ini, dan kalau kami dengar-dengar ini masuk menjadi tujuan atau objek yang sangat-sangat dicintai oleh turis mancanegara dan juga dalam negeri begitu ya Pak ya. Gimana nih Pak ceritanya? Memang awalnya saya itu ke Labuan Bajo dulu sering karena saya suka diving. Jadi saya keliling ke pulau-pulau suka diving. Dan kebetulan saya menemukan pulau ini. Maksudnya ada tempat yang di sini yang sangat saya sukai. Dulu ada resort kecil di sini yang dimiliki oleh keluarga dari Yunani. Kami mengambil alih tempat ini lalu melakukan renovasi hingga bisa menjadi sebagus ini sekarang ini. Tentunya melalui beberapa tahapan. Kita merasa bahwa memang tempat ini sangat istimewa. Saya keliling di Labuan Bajo dan di pulau-pulau ini, saya merasa ini mungkin yang terbaik.
Iya, saya setuju sebetulnya Pak. Karena selagi kita nyebrang juga dari Komodo ke Seraya, kemudian saya lihat luar biasa ya. Pantainya, lautnya, airnya semua tuh kayak tembus pandang, kayak kaca Pak. Bersih dan bening. Nah, kalau untuk seperti itu apakah Sudamala juga memiliki andil atau adakah yang dikerjakan oleh Sudamala terkait hal ini Pak? Kalau masalah menjaga lingkungan itu adalah DNA kita. DNA-nya Sudamala, oke. Sustainability itu sesuatu yang memang kita subscribe, kita jalani dengan sepenuhnya. Nah, kalau mengenai menjaga lingkungan di sini, mungkin terkhusus seperti terumbu karang. Iya. Terumbu karang ini kita sedang melakukan konservasi terumbu karang bersama pihak yang sangat qualified dengan menggunakan sistem Mars System. Ini kita akan kita sudah mulai lakukan initial survei dan perencanaan di mana kita lakukan itu. Rencananya dalam 1-2 bulan ini kita mulai meletakkan reef star untuk mempromot pertumbuhan karang. Nah, selain itu kita juga di sini sangat aware of our lingkungan. Kita melakukan composting dari daun-daun yang jatuh, yang kita gunakan organic fertilizer itu untuk kita punya vegetasi di sini. Selain itu kita juga sudah beberapa tahun ini, mungkin 3 tahun lebih, kita tidak pernah pakai plastik, alat-alat plastik yang atau single use plastik seperti botol, tas plastik dan lain-lain. Tidak ada yang kita digunakan ya Pak ya. Semua menggunakan yang bisa diperbaharui seperti itu ya Pak ya, dari alam semua. Iya. Atau diulang dipakainya. Oke. Pak, saya tertarik dari saya jalan ke sana sampai ke sana. Ya kalau daun itu kan wajar Pak. Tapi saya nggak ngelihat ada bungkus sesuatu gitu ya yang ada di pinggir pantai, yang ada di Seraya Resort Sudamala. Nah, ini apakah memang ada petugas yang keliling kemudian sampahnya dikemenakan? Kalau tadi Bapak bicara daun-daun itu jadikan kompos. Kalau sampah-sampahnya dikemenakan Pak? Nah, kita beruntung bahwa memang karena kita menjaga lingkungan sekitar ini, sampah yang ada tetap ada, Maria, tapi itu kita bersihkan setiap hari 3 kali bisa itu. 3 kali? Ya, jadi kita pastikan tempat ini sebersih mungkin untuk bisa dinikmati oleh tamu-tamu kita, begitu. Mereka juga sebenarnya tamu-tamu kita itu juga sangat partisipatif. Kita tidak pernah minta, tapi kalau mereka melihat sesuatu langsung mereka angkat. Jadi kita taruh ada tempat-tempat sampah sendiri yang mereka bisa langsung taruh di sana, nanti kita collect. Jadi selain petugas kita yang 3 kali sehari, tamu-tamu kita sudah aware gitu ya terkait dengan sustainable juga. Jadi klop ya Pak ya antara tamu dengan Sudamala atau DNA-nya Sudamala itu sustainable yang kemudian diajukan. Nah, Pak, saya ini tertarik, kan tadi kita sudah melihat solar panel ya Pak ya di sana, kemudian bagaimana energi itu digunakan untuk memberikan tenaga listrik di seluruh resort. Nah, kalau Bapak pernah nggak dapat feedback begitu dari tamu terkait dengan kok ini lucu ya tempat ini begini, terus kedepannya mau seperti apa, seperti itu ada Pak feedback yang didapatkan? Sebenarnya kalau kita lihat profil dari tamu kita, karena tentunya kalau tinggal di pulau itu tidak semurah kalau tinggal di pulau utama. Betul. Jadi bagi mereka yang datang kemari biasanya mereka yang bersedia membayar lebih, karena memang biaya operasional di sini pun lebih mahal. Iya sih. Jadi mereka itu umumnya mereka lebih environmentally conscious. Jadi mereka sangat paham, memahami, menghargai lingkungan. Jadi dengan mereka tahu bahwa kita juga sudah beralih dari fossil fuel ke green energy, itu BT ya Pak. Mereka sangat menghargai. In fact, itu yang membuat mereka lebih willing untuk membayar lebih banyak karena dia tahu bahwa dia tinggal di tempat yang
dalam tanda kutip hijau. Dan mendukung sustainability itu tadi ya Iya. Pak ya. Memang kebanyakan sekarang ini masyarakat dunia juga sudah cukup aware terhadap kebaruan energi dan juga menjaga lingkungan hidup. Pak, tadi kami sempat berbincang juga dengan manajer dari Sudamala Seraya dan juga Komodo soal okupansi di tempat ini. Nah, kalau dari Pak Ben sendiri melihat memang ke depannya untuk Seraya Resort itu seperti apa Pak potensinya? Oh, kami kalau di sini kami tidak pernah kekurangan occupancy gitu. Tidak pernah, Karena ya? memang tentunya supply di resort pulau itu tidak sebanyak pulau utama. Lalu kedua, untuk bisa mendapatkan tempat seindah ini juga tidak mudah, walaupun di Labuan Bajo yang pantainya begini bagus, putih, karangnya bagus, bersih, airnya begitu. Saya rasa hanya ini yang saya tahu. Ya, yang lain saya tidak pernah mendapatkan tempat yang sebaik ini. Jadi kalau mengenai okupansi, kita bersyukur tidak pernah mengalami masalah gitu ya. Lagi di bulan-bulan tertentu malah kita harus banyak menolak datang karena memang kita tidak mempunyai kapasitas untuk lebih dari apa yang kita ada. Apakah mungkin nanti ke depannya Seraya ini akan ditambah mungkin Pak dari 30-an kamar menjadi mungkin seperti yang Komodo ada 84 ya Pak ya? Ya. Mungkin nggak Pak itu akan ditambah? Kita sangat berhati-hati kalau menambah. Kita belum lama menambah dari 25 menjadi 31 dengan keberhati-hatian yang tinggi, menjaga lingkungan, keasrian. Kita tidak mau membuat ini menjadi crowded begitu ya Pak ya? Jadi karena sebenarnya kalau kita bilang sekarang luxury ini Maria, luxury ini salah satu tolak ukur luxury adalah privacy. I see. Itu kamu padatkan. Sudah nggak luxury lagi ya Pak. I see. Jadi memang sengaja dibangun 31 ini untuk menjaga luxury itu tadi ya Pak ya. Dan juga terus kalau misalkan banyak juga nanti mungkin ada hal-hal yang terkurangi, misalkan seperti sustainability, seperti yang hal lain-lain itu dari tamunya sendiri akan merasa tidak nyaman gitu ya Pak ya. Luar biasa Pak. Tadi kita sudah berbicara tentang Seraya Bapak, tapi juga ada resort atau Sudamala Resort yang ada di Komodo. Nah, kalau boleh diceritakan Pak, antara Komodo dengan Seraya ini apakah juga memiliki kesinambungan? Misalnya tamu yang di Komodo bisa nggak sih Pak untuk datang ke Seraya menikmati indahnya pantai yang ada di sini gitu? Ya, pertama memang kita punya land base yang di Labuan Bajo Sudamala Komodo, dan yang di pulau Sudamala Seraya ini mereka saling mengisi. Nah, banyak dari tamu kita yang memilih untuk tinggal di kedua tempat ini gitu ya, dalam satu trip. Oke. Jadi mereka saling mendukung satu sama lain. Kita juga bisa lihat perbedaan daripada tempat ini. Jadi masing-masing tempat ini berbeda, punya keunikannya. Baik sampai dari arsitektural, interior juga ya. Kita juga diferensiasikan juga dari cuisine-nya gitu ya. Jadi mereka tidak akan merasa oh ini kok sama aja kalau ke sana, tidak gitu kan. Tapi berbeda ya Pak ya. Jadi kedua resort ini saling mendukung dan mengisi lah. Juga itu memberi kita dengan adanya land base, kalau tamu kita ada keterlambatan flight atau ada tiba lebih awal, ada yang ingin melihat dulu Labuan Bajo sebelum berangkat, bisa kita tampung di sana juga. I see. Jadi memang ini terkonsep dengan sangat istimewa ya Pak sebetulnya ya. Kalau kemarin kami sempat ada di Komodo Pak ya, di Sudamala Resort Komodo, dan melihat memang unik sekali Pak. Ada Maruniang, ada Wairebo Restoran yang kami duduk di sana juga sangat tenang juga suasananya walaupun berbeda dengan Seraya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, konsep dari Sudamala itu kan tadi selain sustainability, DNA-nya itu ada di intinya memelihara lingkungan, tapi juga ada budaya yang termasuk di dalamnya. Kalau saya lihat dari bangunannya, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak bagaimana konsepnya? Ya, pertama memang kita ini
satu-satunya brand atau resort yang mempunyai kehadiran di 2 tempat, baik itu di Labuan Bajonya maupun di pulaunya. Karena yang lain belum ada yang mempunyai seperti itu. Kedua, keunikan yang ini kita juga jaga di setiap properti kita tuh, kita pastikan adanya hal yang berbeda. Jadi mereka merasa kalau di Labuan Bajo ada kesan Labuan Bajonya, kesan Manggarai gitu tuh. Seperti yang mungkin Maria pernah lihat, kalau kita punya yang di Sanur juga ada kesan Balinya kuat. Iya, kuat sekali, bagus sekali Pak. Kalau kita yang di Lombok pun demikian. Betul. Gitu. Nah, dari kedua tempat ini, kalau Maria tadi sudah sebut, yang di Komodo itu kita sangat mengadopsi arsitektural lokalnya. Di tadi restoran Wairebo itu Niang ya Pak ya, rumah Niang. Ya, rumah itu yang mengadopsi rumah adat di Wairebo. Baik. Bukan hanya itu saja, kita juga melihat dari segi landscape ya. Landscape pun kita sedapat mungkin kita menggunakan pohon-pohon lokal, gitu ya, vegetasi lokal. Yeah. Walaupun kita komplimen dengan beberapa yang kita bawa dari luar, tapi sedapat mungkin kita menggunakan apa yang ada di sekitar ya Pak ya, luar biasa sekali. Pak, tadi kita sudah bicara mengenai resortnya, mengenai bentuk bangunannya, mengenai adaptasi lingkungan sekitar untuk bangunan atau yang tangible Pak. Tapi saya juga lihat ada yang unik nih setiap saya datang ke Sudamala, karena terima kasih Pak, kami sudah diundang dari Bali, kemudian ke Senggigi ya Pak ya, sekarang di Komodo dan juga Seraya. Saya selalu melihat keunikan yang saya kira nggak dimiliki oleh resort lain Pak. SDM-nya. Ya, kalau saya ke Bali itu isinya ya 90% orang Bali. Saya kemarin ke Senggigi 90% orang Lombok. Tadi saya juga ngobrol dengan teman-teman yang ada di Komodo dan di Seraya, mereka juga asli di sini. Kenapa sih Pak susah payah untuk seperti itu gitu? Kan merintis ya Pak jatuhnya untuk mengundang orang-orang lokal. Gimana Pak? Itu konsep apa yang ingin Bapak bangun? Nah, salah satu juga dari kita punya DNA adalah community engagement. Community engagement. Jadi kita juga committed untuk di setiap tempat kita beroperasi, kita utamakan rekrutmen dan pengembangan masyarakat lokal. Jadi keberadaan kita harus dirasakan manfaatnya oleh mereka. Memang itu kita harus bersusah payah, tidak mudah. Apalagi kita makin ke timur itu kesiapan mereka mungkin tidak sebaik kalau kita bilang di Bali begitu ya, atau di Lombok begitu. Kita ke sini itu memang the challenge is more. The challenge is more. Ya, but itu karena kita berkomitmen, challenge itu kita bisa atasi. Betul memerlukan waktu lebih lama, betul memerlukan investasi lebih banyak, tapi semua itu bagi saya worthwhile. Gitu. Jadi salah satu visi kita sudah jelas bahwa we want to be the employer of choice. Jadi kita ingin menjadi tempat di mana orang memilih untuk bekerja. Karena itu kita tuh diberkati dengan tidak pernah mengalami kekurangan kalau kita memerlukan tambahan kerja untuk menggenapi apa yang kita butuhkan. Because they know kita memperhatikan mereka sungguh-sungguh. I see. Mungkin ada filosofi yang lebih dalam lagi yang bisa Bapak bagi terkait dengan hal ini Pak. Karena saya lihat jarang ya ada pengusaha yang, ya sorry to say Pak, banyak sekali pengusaha yang hanya memikirkan kepentingan ya kalau bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, lebih mudah, lebih gampang gitu. Tapi yang saya lihat dari Pak Ben sebagai seorang pengusaha, filantropi dan lainnya itu mau take risk gitu Pak ya, untuk sesuatu hal yang lebih besar. Nah, sebetulnya filosofi yang seperti apa sih Pak yang Bapak miliki dalam usaha? Ini juga saya selalu bicarakan dengan anak-anak saya bahwa komitmen kita itu terhadap bumi dan manusianya itu harus betul-betul dilakukan sesungguhnya.
Kalau kita berada di satu tempat, bumi itu kita pijak dan kita jaga. We are committed to wherever we are in. Jadi pada bumi dan kepada manusianya, dan komitmen itu yang membuat kita menjalankan apa yang kita lakukan, yaitu di mana kita berpijak, di situ kita harus menghargai manusianya. Gitu. Wow. Jadi kita ya kita tahu, memang tadi sudah ketemu dengan general manager saya, mereka juga bersusah payah untuk melakukan training itu. Kita pun banyak mengambil trainee dari sekolah-sekolah pariwisata di sini untuk memberikan training kepada mereka. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk, edukasi juga. juga untuk industri pariwisata as a whole. I see. Yang di sekitar. Luar biasa ya Pak ya. Tadi kita sudah berbicara Bapak terkait dengan filosofi yang Bapak sampaikan, kemudian isi dari Komodo, Seraya ya. Kedepannya Pak, mungkin nggak sih kemudian Bapak mengembangkan Sudamala ini juga ke berbagai tempat lainnya? Mungkin di NTT Pak? Iya. Bagaimana? Nah memang kebetulan kita sudah berada di Flores ini sejak 2017. 2017. Jadi kita sudah 8 tahun berada di sini. Brand kita sudah dikenal, jadi orang kalau ke Labuan Bajo mereka ingat nama kita. Labuan Bajo ingat Sudamala ya Pak ya. Untuk itu kita juga merencanakan mengembangkan kita punya usaha di NTT, khususnya di Flores ini, karena memang kita lihat juga di Sumba sudah kita persiapkan untuk di sana, gitu ya. Namun di Flores ini kita merasa bahwa kita bisa membangun di luar Manggarai Barat, yaitu di Ruteng yang kita sedang siapkan pembangunannya, dan di Bajawa juga siapkan pembangunan itu di Kabupaten Ngada, juga di ND. Jadi ya kita mungkin mau sebut ini, atau banyak orang sudah bilang waktu membahas dengan kami, ini menjadi jalur Sudamala katanya. Jalur Sudamala ya Pak ya, dari pojok ke pojok ya Pak ya. Dari habis NTT sampai habis NTT itu ya Pak ya. ND belum, tapi ND sudah masuk ke ujungnya ya Pak ya, dari barat ke timur. Atau nanti bisa dibalik dari timur ke barat ya. Ya, betul. Orang bisa mulai dari ND, baru selesai di Labuan Bajo, dan semua jalur Sudamala tadi ya Pak. Luar biasa, keren sekali. Nah Bapak, kita berbicara tadi mengenai masa depan Sudamala Resort yang akan dibangun dan akan menjadi jalur Sudamala di NTT ya Pak ya. Jadi kalau ingat, nggak lagi ingat Labuan Bajo ingat Sudamala, tapi ingat NTT ingat Sudamala nanti ya Pak. Nah lalu Pak, kira-kira untuk solar panel Pak, apakah itu juga akan diteruskan Pak ke tempat-tempat yang lainnya, atau cukup percontohan di Seraya, atau bagaimana Pak Ben? Komitmen peralihan dari fosil ke renewable ini sudah memang kita sepakati secara organisasi, dan kita akan lihat di mana saja yang memungkinkan untuk kita melakukan transisi ini. Kita juga harus menghormati mungkin aturan-aturan yang ada di PLN ataupun di pemerintahan, agar kita tetap sejalan dengan peraturan tersebut, karena adanya batasan-batasan dari PLN. Kalau memang tidak ada batasan, kita tidak akan melakukan duplikasi konsep kita ini di tempat-tempat lain. Namun saya cukup yakin ada hal-hal atau tempat-tempat pengembangan kita lainnya yang bisa menggunakan renewable, dan itu sedang kita kaji juga di rencana pengembangan kita ke depannya, mana kita bisa gunakan untuk keperluan apa gitu ya. Seperti di Ruteng mungkin untuk keperluan menghangatkan air swimming pool, begitu kan? Itu juga bisa. Karena dingin tempatnya ya Pak. Ya. Dan kita tidak mengganggu supply dari PLN, ya. Jadi kita pakai untuk
seperti water heatersnya I rumah, see, tapi iya. dalam skala lebih besar. Ya. Oke, saya memahami konsep tersebut, Pak. Kalau duplikasi tadi kan Bapak sudah merencanakan untuk melakukannya di beberapa resort Sudamala yang nanti akan dibangun dan pasti terbangun, ya Pak ya. Nah, tapi bagaimana dengan, saya kembali lagi ke soal SDM Pak. Nanti bagaimana dengan SDM-nya yang kemudian kan ini switching dari solar, maksud kami dari energi fosil ke solar ini juga memerlukan pengetahuan. Nah, literasi ini apakah juga nanti akan dibangun oleh Sudamala Pak kepada orang-orang sekitar? Kita ada corporate engineering yang akan lihat ini, akan dikaji seberapa implementable dan seberapa besar dari yang bisa kita kerjakan di masing-masing resort untuk menggunakan remote. Itu akan dilihat sejauh mana kita bisa gunakan, contoh soal nanti di Sumba gitu ya, juga nanti yang mungkin kalau kita sudah jadi buat yang di ND gitu, di MON gitu. Kita lihat semua kemungkinan itu. Okay. So we will not stop just in Seraya. We will continue mengeksplor itu. Actually, this is the beginning ya Pak ya. This is exactly The beginning, and akan bertambah terus itu ya Pak. Yes. Luar biasa. Pak Ben, ada dua terakhir dari kami Pak, yang kami ingin juga tanyakan terkait tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa in the future akan dibangun solar panel, kemudian juga ada lagi mengenai manajemen yang akan memberitahu kepada orang-orang sekitar. Nah, kalau saat ini Bapak melihat bagaimana sih Pak keberlangsungan atau future dari solar panel itu sendiri membangun ekosistem tourism di Indonesia? Mungkin 5-10 tahun ke depan. Apakah ini akan menjadi tren baru atau seperti apa Bapak melihatnya? Nah, untuk menggantikan yang island mode di mana operation itu 100% bergantungan kepada genset, itu sangat feasible untuk diganti ke integrated solar farm, yaitu panel dan baterai. Tadi seperti yang iya, kita sudah lihat bersama ya. Jadi itu memungkinkan. Nah, kalau yang tidak island mode ini, PLN mempunyai aturan-aturan yang kita harus hormati. Ada pembatasan-pembatasan, di mana itu sesuai aturan. Kita akan lakukan juga penerapan PLTS ini. Gitu. Nah, saya berharap dari apa yang kita sudah kerjakan sekarang di sini, dengan technical viability dan commercial justification, ini bisa menjadi acuan juga untuk mereka yang mempunyai similar operational condition seperti kita yang di pulau, atau yang tempat terpencil yang harus membakar minyak, gitu ya. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk mereka bisa juga beralih. Iya, bahwa sebenarnya ini bisa dilakukan kalau ada mens rea-nya ya Pak ya, keinginan kita dan ternyata bisa ya Pak ya di Sudamala. Bapak yang terakhir, mungkin Bapak ada pesan Pak Ben sebagai seorang pengusaha yang juga memikirkan tidak hanya keuntungan bisnis semata, tapi juga membangun manusia di sekitarnya dan juga membangun keberlangsungan dari lingkungan sekitar. Pesan Bapak untuk para pengusaha mungkin, atau untuk para anak-anak muda yang saat ini sedang berpikir untuk terjun di dunia resort atau tourism, bagaimana? Mungkin saya mengulang, komitmen terhadap bumi dan manusianya itu secara jangka panjang akan membawa hasil yang lebih baik. Dan juga dengan melibatkan community, operasional kita pun akan terjaga, dijaga oleh mereka. Jadi pesan untuk anak-anak muda dan juga para pengusaha yang lain harus memperhatikan dua itu tadi ya Pak ya, community dan juga keberlangsungan bumi dan manusia. Ya. Karena itu yang terpenting ya Pak ya. Bukan revenue, tapi bumi dan manusianya harus terjaga. Karena itu jangka panjang akan lebih bermanfaat.
Terima kasih banyak Pak Ben Subrata. Terima kasih banyak. Terima kasih, mari. Demikian perbincangan kami dengan Bapak Ben Subrata, founder dan juga leader dari Sudamala Group Resort. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Maria Sarjana.